Hercules Rosario Marsal dan Djapto Soeardjo Soemarno merupakan figur publik yang belakangan ini kerap menjadi sorotan media-media di tanah air. Hercules merupakan pimpinan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya. Sedangkan Djapto Soeardjo Soemarno merupakan Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila. Dengan menjadi pimpinan dua ormas besar tersebut, keduanya diketahui memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Lantas, siapa yang lebih kaya di antara mereka? Berapa total kekayaan yang mereka miliki? Temukan jawabannya di video ini. Hercules sebelumnya dikenal sebagai preman penguasa Tanah Abang. Namun kini ia memilih jalan terang, yakni menjadi mualaf. Setelah mualaf, Hercules dikenal sebagai pribadi yang taat dalam menjalankan ibadahnya sebagai muslim. Seperti diungkap langsung oleh Sekretaris Jenderal GRIP Jaya Zulfikar, bahwa Hercules rajin bersedekah. Setiap malam Jumat, Hercules akan mengundang anak-anak yatim piatu untuk memberikan santunan. Di dalam akun Instagram @gripjayaid, Hercules pernah membagikan salah satu bagian di rumahnya yang kerap dijadikan tempat pengajian. Tempat terbuka itu nampak seperti garasi dengan lantai dan atap, namun tidak dikelilingi tembok sehingga suasananya terbuka. Jika tidak digunakan untuk pengajian, Ketum GRIP Jaya ini menggunakan tempat itu untuk menyimpan deretan mobil mewahnya. Jika ada pengajian mobil dikeluarin, ada Alphard, ada Rubicon, ada BMW M4, BMW Seri 5, kata Hercules waktu itu. Diketahui, Ketum GRIP Jaya ini memiliki sebuah rumah mewah di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Rumah tersebut berdiri megah dengan dominasi cat berwarna putih dan hiasan warna hitam dan coklat membuat tampilannya makin indah. Selain itu, ia juga memiliki rumah mewah lainnya di Indramayu dengan luas 500 meter persegi. Selain itu, Hercules diketahui memiliki pasar pribadi dengan luas tanah lebih dari 5,5 hektar. Pasar inilah yang menjadi salah satu sumber pundi-pundi kekayaan sang mantan preman Tanah Abang ini. Ia ditaksir mendapat penghasilan yang sangat fantastis dari pasar pribadinya tersebut. Tak hanya pasar pribadi, Hercules dikabarkan memiliki kapal dan sejumlah bisnis di perikanan, pertanian, hingga menjadi makelar tanah. Ada di pertanian juga, terus ada juga kayak semacam misalnya ada orang jual tanah murah, kita urusin, kita beli, kita jual lagi, kata Hercules kepada Gus Miftah beberapa waktu lalu. Selain sumber-sumber di atas, sumber kekayaan lainnya berasal dari perusahaan bernama PT Titu Harmoni. PT Titu Harmoni merupakan perusahaan milik Hercules yang bergerak di bidang jasa keamanan. Di perusahaan ini, Hercules telah memiliki sebanyak 2.000 karyawan yang sebagian besar merupakan mantan anak buahnya saat menjadi preman di Tanah Abang. Dari semua bisnis yang digelutinya ini, dikabarkan Hercules mampu meraup keuntungan bersih sebesar 3 miliar rupiah bahkan lebih per bulannya. Tak heran jika kini Hercules memiliki kekayaan yang melimpah dan rajin bersedekah. Hercules pernah menegaskan kalau dirinya tidak pernah menggunakan uang haram untuk kegiatan sosialnya itu. Kegiatan ini tidak ada uang haram di sini, tidak ada memeras-memeras, tidak ada uang memalak-memalak, kata dia. Ia memastikan bahwa kegiatan sedekah itu berasal dari hasil keringatnya sendiri. Ini uang hasil kerja keringat saya bisnis, tapi orang tidak perlu tahu saya bisnis apa. Jadi uang ini uang halal, nggak ada uang haram, katanya lagi. Kalau ada uang haram, nanti yang saya kasih ini nggak berkah, ujarnya. Sementara itu, harta kekayaan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Djapto Soeardjo Soemarno, sepertinya tidak kalah fantastis dengan apa yang dimiliki pimpinan GRIP Jaya.
Djapto Soeardjo Soemarno telah menjadi sosok sentral dalam pemuda Pancasila sejak tahun 1981, menjadikannya salah satu pemimpin ormas dengan masa jabatan terpanjang di tanah air. Ia telah mengubah PP menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia dengan jaringan yang kuat di berbagai daerah, serta memberikan kontribusi signifikan dalam kancah politik nasional. Sebagai tokoh ormas dan politik, Djapto Soeardjo Soemarno dikenal memiliki kekayaan yang cukup besar. Ia memiliki berbagai aset, termasuk properti, kendaraan mewah, dan bisnis di berbagai sektor. Salah satu properti miliknya yang sempat menjadi sorotan adalah rumah mewahnya di Menteng, Jakarta Pusat. Selain properti di Menteng, Djapto Soeardjo Soemarno juga diketahui memiliki aset lainnya, termasuk tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis. Tidak hanya itu, ia juga memiliki koleksi kendaraan mewah yang mencakup mobil-mobil premium dengan nilai miliaran rupiah. Namun, pada 4 Februari 2025, suasana di salah satu rumah mewah Djapto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, mendadak tegang saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan penggeledahan. Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari penyidikan terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, yang terjerat dugaan korupsi dan pencucian uang. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita barang bukti mencengangkan, termasuk 11 mobil mewah yang terparkir anggun di halaman rumah Djapto, serta sejumlah uang dalam rupiah dan valuta asing yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, ketegangan antara dua organisasi besar tersebut masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bentrok di wilayah tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan rusak dan beberapa anggota ormas mengalami cedera. Atas kejadian ini, perseteruan antara pemuda Pancasila dan Gripjaya menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial. Banyak beberapa akun, terutama di Instagram, yang mengunggah insiden tersebut. Beberapa dari warganet berkomentar dan meminta bahwa ormas keduanya dibubarkan saja. Sama-sama tidak berguna, bentrok lagi, mending dibubarin aja ormas ke, begini meresahkan masyarakat. Tulis komentar warganet di media sosial. Lantas, gimana menurut Anda tentang kedua ormas ini? Tulis aspirasi Anda di kolom komentar.